pondok pesantren tertua di Indonesia. Pesantren disinyalir merupakan hasil islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara, yang mana lembaga pendidikan lokal berupa padepokan dan dukuh banyak didirikan untuk mendidik para cantrik, yang akhirnya menjadi santri. Kata pesantren sendiri berakar dari kata santri dengan imbuhan pe di awal dan en di akhir. Dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam tradisional yang di dalamnya juga terdapat asrama bagi para siswa atau santri, di bawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai. Mari kita simak inilah 7 pesantren tertua di Indonesia. Ponpes Al-Kahfi Somalangu, Kebumen. Ponpes Al-Kahfi Somalangu, Kebumen berlokasi di Desa Sumberadi, Kebumen, Jawa Tengah. Berdirinya pondok pesantren ini pada 4 Januari 1475 Masehi. Terhitung usia pesantren ini berkisar 546 tahun atau 5 abad lebih di tahun 2021. Bahkan pondok pesantren ini termasuk salah satu pesantren tertua di Asia Tenggara yang masih eksis hingga saat ini. Pendiri pondok pesantren Somalangu adalah Syekh Muhammad Isyom Al-Hasani yang berasal dari Syir Hadramaut, Yaman, atau biasa disebut Syekh Abdul Kahfi oleh gurunya Ja'far bin Hasan dari Iran. Karena beliau gemar menyendiri di dalam gua untuk beribadah dan sering berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lain. Tahun dan waktu berdirinya pondok pesantren Al-Kahfi diketahui diantaranya dari prasasti batu zamrud Siberia Emerald Fox Sites yang berbobot 9 kg yang ada di dalam masjid pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu. Prasasti batu yang mempunyai kandungan elemen kimia El, Cr, H, K, O, dan C ini bergambar hewan bulus berkaki 3 serta bertuliskan huruf Jawa dan Arab. Sebagai pesantren tertua telah menjadikan pondok pesantren Al-Kahfi menjadi objek kajian oleh ratusan peneliti baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk oleh kalangan akademisi dari skripsi, tesis, hingga disertasi. Setiap tahun ratusan turis asing dari berbagai negara mengunjungi pesantren tertua di Asia Tenggara ini, baik sekedar berwisata maupun melakukan penelitian. Ponpes Luhur Dondong, Semarang. Pesantren Salafi Luhur Dondong berlokasi di Kampung Dondong, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pesantren ini didirikan pada tahun 1609 Masehi. Terhitung pesantren ini berusia sekitar 412 tahun atau 4 abad lebih di tahun 2021. Pendiri pondok pesantren ini adalah Kiai Syafi'i Pijoro Negoro, keturunan Ki Ageng Gripik, Jatinong, Klaten. Ki Syafi'i semasa hidupnya merupakan komandan pasukan Sultan Agung yang ikut serta menyerbu VOC pada tahun 1629. Sehingga bukan suatu keanehan jika di pesantren ini terdapat musola yang syarat dengan nilai sejarah, yaitu Musola Abu Darda yang didirikan pada tahun 1612. Musola ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai sarana pendidikan. Juga pernah jadi markas Badan Keamanan Rakyat BKR, Tentara Keamanan Rakyat TKR pada masa perang, atau dikenal sebagai markas Medan Barat. Sangat disayangkan setiap kali hujan datang daerah ini pasti diterjang banjir. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah santri yang mondok. Bahkan beberapa bangunan inti sejarah roboh karena banjir, dan juga kamar-kamar santri terendam air. Hingga arsip-arsip yang merekam jejak sejarah pesantren itu ikut hanyut terbawa air dan sebagian rusak. Ponpes Nasatul Lab, Sampang. Nasatul Lab berlokasi di Desa Prajen, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Pondok pesantren ini cukup melegenda. Ia menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Pulau Madura dan salah satu yang tertua di Nusantara yang tetap eksis hingga saat ini. Didirikan pada tahun 1702 Masehi.
Kini usianya telah mencapai 319 tahun atau 3 abad lebih di tahun 2021. Pendiri pondok pesantren ini adalah Kiai Abdul Alam yang merupakan pembuka daerah yang kini dikenal dengan Desa Prakjen. Konon, Kiai Abdul Alam memiliki nama asli Pangratoh Bumi. Beliau berasal dari ujung timur Pulau Madura, Sumeneb. Pondok ini awalnya dikenal dengan nama Langker Genteng atau Langker Bere. Pemberian nama pondok pesantren Nasatul Lab baru dilakukan pada generasi ke-7 atau sekitar 1932. Bahkan pesantren ini termasuk pelopor sistem pendidikan klasikal di Pulau Madura yang disebut dengan Madrasah Diniyah dengan sistem pembelajaran salaf. Berdasarkan hikayat yang berkembang di masyarakat, Kiai Abdul Alam termasuk salah satu yang intens melakukan komunikasi dengan Pangeran Cakraningrat II ketika sang pangeran ditangkap dan diasingkan oleh penjajah Belanda ke Madura, yang mana Cakraningrat II adalah anak kedua dari Cakraningrat I, penguasa pertama Madura Barat yang diangkat sebagai vassal dari Mataram oleh Sultan Agung. Peristiwa itu terjadi pada periode 1674 sampai 1679. Pada saat itu, Kiai Abdul Alam dan Pangeran Cakraningrat II sering membahas perjuangan rakyat melawan Belanda. Oleh sebab itulah, berdasarkan hikayat ini, Kiai Abdul Alam menjadi salah satu tokoh perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Cakraningrat II. Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon berlokasi di Desa Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon didirikan sekitar tahun 1705 Masehi. Kisar usianya sekarang 306 tahun atau 3 abad lebih di tahun 2021. Pendiri pondok pesantren ini adalah Kiai Haji Hasanuddin yang memiliki gelar Kiai Jatira. Beliau merupakan bagian dari Keraton Cirebon. Bahkan disebutkan beliau adalah seorang pejuang agama yang sangat dekat dengan masyarakat miskin. Pada mulanya pembentukan pondok pesantren sebagai sarana peristirahatan karena jauh dari keramaian, terutama pengaruh kekuasaan dan penjajah Belanda. Maka dirintislah sebuah pesantren sederhana yang diberi nama Pesantren Babakan. Stagnasi kepemimpinan dalam pesantren terjadi ketika Kiai Jatira meninggal dunia. Sampai kemudian Kiai Haji Nawawi, menantu dari Kiai Jatira, membangun kembali pondok pesantren tersebut. Kaderisasi terus berlanjut hingga ke pengasuhan Kiai Haji Amin Sepuh, yang termasuk dari salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam Perang 10 November Surabaya, para Kiai Khos termasuk Kiai Hasyim Asy'ari menunggu kabar dari Kiai Haji Amin Sepuh sebelum mengeluarkan fatwa jihad. Bahkan ketika agresi Belanda II pada tahun 1952, pondok pesantren diserang Belanda. Dikarenakan Kiai Haji Amin Sepuh sebagai sesepuh Cirebon merupakan pejuang yang menentang penjajah, pondok dibakar dan dikepung. Para santri pergi dan para pengasuh beserta keluarga mengungsi. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1954, Kiai Sanusi yang masih salah satu murid Kiai Haji Amin Sepuh adalah orang pertama yang datang dari pengungsiannya. Secara bertahap dibereskan kembali. Tahun 1955 Kiai Haji Amin Sepuh kembali ke Babakan. Kemudian para santri banyak berdatangan dari berbagai pelosok. Kiai Haji Amin Sepuh menjadi pengasuh Pondok Gede, kembali memberikan pelajaran-pelajaran agama kepada para santrinya yang makin lama makin meluap. Ponpes Sidogiri Pasuruan. Pondok pesantren Sidogiri adalah sebuah pondok pesantren Islam yang berlokasi di Desa Sidogiri, Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren Sidogiri juga merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1745 saat masa pendudukan Hindia Belanda di Indonesia. Terhitung usianya sekarang mencapai 276 tahun atau sekitar 2 abad lebih. Pesantren Sidogiri didirikan oleh Syed Sulaiman yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang mana beliau merupakan keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban.
Bahkan beliau adalah orang yang membabat desa Sidogiri dari semenjak masih berupa hutan belantara. Sayyid Sulaiman membuka dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Konon, pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Sejarah menyebutkan bahwa ayah beliau Sayyid Abdurrahman adalah seorang perantau dari negeri Wali Tarim Hadramaut Yaman. Sedangkan ibunya Syarifah Khotijah adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, dari garis ibu Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Menurut sejarah, penguasa Keraton Giri Gresik, Pangeran Singanegara memberi amanah untuk membuka daerah baru. Hal ini sebagai strategi syiar Islam sekaligus melawan Belanda. Amanah inilah yang diserahkan kepada seorang pejuang berdarah Arab dari Cirebon, Jawa Barat bernama Sayyid Sulaiman. Ponpes Buntet Cirebon. Pondok Pesantren Buntet merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang terletak di Desa Martapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Pondok Pesantren Buntet didirikan pada tahun 1750 Masehi dengan kisar usianya 271 tahun atau 2 abad lebih di tahun 2021. Pondok pesantren ini didirikan oleh seorang tokoh dari Keraton Kanoman bernama Mbah Muqayyim atau Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi. Pendirian pondok pesantren legendaris ini disebutkan merupakan hasil pelampiasan dari Kiai Haji Muqayyim saat dirinya keluar dari lingkungan Kesultanan Cirebon di Keraton Kanoman, di mana beliau menjabat sebagai mufti atau penasehat di Pengadilan Agama Resmi Keraton Kanoman. Namun di masa penjajahan Belanda terjadi gesekan ideologi antara Kiai Haji Muqayyim dengan pihak keraton, di mana terdapat pihak Belanda yang melakukan divide et impera atau politik pecah belah antara kerajaan dengan rakyat. Lalu beliau merasa keraton sudah tidak memihak kepada rakyat. Sebagai ungkapan rasa kekecewaannya, ia meninggalkan keraton dan menghimpun para masyarakat serta pemuda untuk belajar agama. Lalu dibangunlah sebuah pondok sederhana dengan beberapa kamar untuk ditinggali para santri setempat yang tertarik. Ketika itu dirinya juga membangun sebuah langgar kecil atau musola di dekat pondok sederhana untuk memudahkan kegiatan beribadah dari para santrinya saat belajar agama Islam. Hingga aktivitas tersebut membuat tentara Belanda mencurigai Kiai Haji Muqayyim beserta pengikutnya, sehingga para penjajah mulai mengepung dan membubarkan lokasi pemondokan dengan senjata, sehingga terdapat beberapa santri yang meninggal dunia. Akhirnya pasca pembombardiran, Kiai Haji Muqayyim yang sebelumnya mengungsi hingga ke Pemalang berhasil pulang pasca wabah kolera yang melanda di wilayah pesisir tersebut. Atas keluluhan Belanda karena berhasil menangani wabah penyakit yang merenggut banyak nyawa tersebut. Semenjak itu, beliau kembali mendirikan pondok pesantren Buntet hingga bangunan pesantren Buntet dibangun ulang di wilayah yang berbeda, yaitu Blok Manes Depok, Desa Martapada Kulon. Ponpes Jamsaren Surakarta. Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta merupakan salah satu pondok pesantren tertua Indonesia yang berlokasi di Jalan Veteran nomor 263 Serengan, Surakarta. Pondok ini pertama kali berdiri sekitar 1750 Masehi. Terhitung usianya sekarang sekitar 271 tahun atau 2 abad lebih di tahun 2021. Pondok Pesantren Jamsaren didirikan oleh Kiai Jamsari. Semula, pondok pesantren yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IV ini hanya berupa surau kecil. Kala itu, Pakubuwono IV mendatangkan para ulama, di antaranya Kiai Jamsari Banyumas. Nama Jamsaren itu juga diambil dari nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang.
Vakumnya pondok pesantren pada tahun 1830 disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 di Yogyakarta. Karena kalah, Belanda melancarkan serangkaian tipu muslihat dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro. Karena itu pada tahun 1830, para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro di Surakarta dan Pakubuwono VI bersembunyi dan keluar dari Surakarta ke daerah lain, termasuk Kiai Jamsari II, putra Kiai Jamsari dan santrinya. Setelah sekitar 50 tahun kosong, seorang Kiai alim dari Klaten yang merupakan keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Idris, membangun kembali surau tersebut. Tentu lebih lengkap dan diperluas dari kondisi semula. Di tangan Kiai Idris inilah Jamsaren mencapai puncaknya. Selain mengelola Ponpes Jamsaren, Kiai Idris saat itu juga mengelola Madrasah Mambaul Ulum yang didirikan Keraton Surakarta. Sejumlah tokoh pergerakan nasional dari berbagai daerah tercatat pernah belajar di madrasah tersebut.